Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara saya mengisi data pada file ini, khususnya pada bagian yang menggunakan rumus VLOOKUP dan perhitungan penjualan. Yang pertama, saya mengisi kolom negara. Untuk kolom negara, saya menggunakan rumus VLOOKUP left A2, 2, J7, K12, 2 false. Penjelasannya yaitu fungsi left A22 digunakan untuk mengambil dua huruf pertama dari kolom kode. Contohnya dari kode MXAMRG, dua huruf pertamanya adalah MX, berarti Meksiko. Fungsi VLOOKUP digunakan untuk mencari data dari tabel referensi. Dalam hal ini, saya juga mencocokkan kode negara MX, US, CA, dan sebagainya dengan tabel di kolom J dan K. Tabel referensinya ada di range yang $J, $7.2, $K, $12. Angka 2 artinya mengambil data dari kolom kedua pada tabel referensi kolom negara. Argumen terakhir false berarti pencarian harus cocok persis, exact match. Jadi kalau kodenya tidak persis sama, hasilnya tidak akan muncul. Jadi hasil akhirnya kolom negara otomatis menampilkan nama negara sesuai kodenya. Terus mengisi kolom produk, saya itu menggunakan rumus ini. Nah, penjelasannya kenapa saya memakai fungsi mid A2 titik koma 3 mengambil 3 huruf di tengah kode, misalnya MXAMRG. MXAMRG diambil AMR yang menunjukkan nama produk. Rumus VLOOKUP mencari 3 huruf tersebut di tabel produk sesuai dengan NIM saya. Karena NIM saya 1040425 351 dan angka terakhirnya 1 yaitu ganjil, maka saya menggunakan tabel produk untuk mahasiswa NIM ganjil yang ada di kolom J dan K. Kolom kedua dari tabel itu berisi nama produk seperti Pasadena, Caribbean, Valencia, dan lainnya. Yang ketiga, saya mengisi kolom segmen. Penjelasannya kenapa saya menggunakan fungsi write A2.1 mengambil satu huruf terakhir dari kode, misalnya MXAMRG, yaitu terakhirnya huruf G. Huruf terakhir tersebut mewakili segmen seperti G government, M middle market, C channel partners, E enterprise, S small business. Dengan VLOOKUP, huruf tersebut dicocokkan dengan tabel segmen di kolom J dan K. Hasilnya menampilkan kategori segmen yang sesuai. Yang keempat, mengisi kolom harga barang. Rumus yang digunakan rumus ini mirip dengan produk, hanya saja mengambil kolom harga barang dari tabel yang sama. Karena saya NIM ganjil, maka harga barang diambil dari tabel mahasiswa dengan NIM ganjil. Setiap produk PAS, CRB, FAL, dan lainnya punya harga yang berbeda. Misalnya, Pasadena itu ada harganya sendiri dan yang lainnya. Dengan rumus ini, harga otomatis muncul sesuai produk. Yang kelima itu menghitung penjualan. Menghitung penjualan itu E2 adalah jumlah barang dan G2 itu adalah harga barang. Kemudian dikalikan dengan 1 karena belakang NIM saya itu 1, jadi diskon. Jadi maka diskonnya jadi 1%. Terus menghitung total rata-rata tertinggi dan terendah, saya menggunakan rumus sum, average, max, sama min. Itu tinggal di blok dari H2 sampai H81. Terus saya yang ketujuh, freeze spans dan sortir tanggal, saya melakukan freeze spans pada baris pertama, agar judul kolom tetap terlihat saat menggulir data, jadi setiap kita scroll itu kelihatan. Kemudian saya urutkan kolom tanggal dari yang paling awal hingga paling akhir dengan fitur short ascending. Jadi dengan menggunakan VLOOKUP, pekerjaan menjadi lebih efisien karena tidak perlu mengetik data negara, produk, dan segmen secara manual. Data otomatis terisi berdasarkan kode. Perhitungan data lebih cepat dan akurat. Semua hasil mudah diupdate jika tabel referensi berubah. Jadi penggunaan rumus VLOOKUP di sini sangat membantu dalam otomasi pengisian data dan menghemat waktu dalam pengelolaan laporan penjualan. Terima kasih.